ya 9697 itu kan krisis ekonomi Ya, yang ya. menyeret kita merasakan betul bagaimana pahitnya situasi pada hari itu, gitu loh. Mhm. Ya ketika kita demo di kampus mengkritisi kebijakan dianggap orang-orang gila gitu loh kan, oleh Ya, sebagian ya. mahasiswa. "Ngapain Mhm. lu ngeritik-ngeritik kampus, udah Mhm. kuliah aja yang bener," kan gitu. Saya Ya, tuh sempat ya. minta fatwa ya sama kiai saya, "Pak Kiai, kalau saya seandainya melawan kekuasaan ini, hitungannya jihad nggak? Kalau kamu mau merasa mampu ngurusin negara, berarti kamu mampu ngurusin diri kamu sendiri." Ya, kita ada di obrolan menolak lupa. Sekarang saya bersama dengan sahabat saya Sarbini. Beliau adalah salah satu tokoh mahasiswa pada saat 98 momentum reformasi. Bung Sarbini saat itu ketua dari FK SMJ, Forum Oh. Komunikasi Senat Mahasiswa Sejakarta. Nah, saya saat itu di Surabaya dalam pergerakan yang sama, pergerakan reformasi. Bung Sarbini ada di Jakarta. Beliau menang lokasi saja, ada di Jakarta, ya, di ibu kota. Nah, Bung Sarbini sekarang lagi aktif apa? Ngapain aja sekarang? Biasalah rutinitas ngurusin anak. Belum, ya sebagian kawan-kawan kita sudah ada di lingkaran kekuasaan, sebagian sudah di istana, ya sebagian sudah mapan. Bung Sarbini sudah mapan belum kira-kira sekarang nih, hari-hari ini? Anak Grekus menolak menolak mampan katanya. Menolak kemapanan. Oke, ya kita akan coba bercerita soal pengalaman sejarah kita pada saat reformasi 98. Kita ingin mengingatkan kembali kepada generasi kita yang sekarang, adik-adik kita, ya, bahwa situasi yang kita nikmati sekarang itu bukan sesuatu yang turun dari langit, sesuatu yang gratis didapatkan begitu saja, tetapi ada satu perjuangan yang panjang, upaya-upaya dari kawan-kawan kita dulu, ya, bahkan mengorbankan nyawa, sebagian kawan-kawan kita berdarah-darah, berkeringat, bercucuran air mata. Artinya situasi hari ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi dalam situasi yang serba bebas seperti sekarang, ya. Nah, waktu itu 98 itu dulu ngapain aja Bung Sarbini? Hingga dulu mengambil resiko untuk menjadi aktivis di tengah situasi yang sangat represif saat itu. Iya, kalau istilah saya ngikutin takdir aja ya, Kecelakaan sejarah lah ya, kecelakaan sejarah. semacam Karena itu, oke. ya kita ini anak kampung ya, sekolah di ibu kota gitu loh kan, Mhm, ingin cepet kuliah, dapat kerjaan, punya keluarga ya, hidup lumayan gitu kan. ya, Eh, Pulang ke kampung lagi kalau bisa ngabdi ya bareng ngabdi, kalau bisa beraktivitas Jakarta di Jakarta gitu. mhm, Namun ternyata situasinya berbeda. Pada akhirnya ya sejak dari kalau dulu kan ada dari mulai ospek sampai ke inaugurasi namanya kan. Para ya, senior itu kan memberikan kita banyak wacana-wacana mhm, berkaitan dengan kebijakan negara yang dalam tanda kutip ya punya masalah gitu loh iya, kan. Dan iya, kita diharapkan punya kepedulian pada konteks negara. Dalam pengertian dulu kan ada tridharma perguruan tinggi, jadi kita harus ada pengabdian kita pada mhm, negara. iya, iya, Karena kita dianggap elit, tidak semua punya nasib yang sama seperti kita bisa berkuliah, iya, tidak semua orang bisa kuliah. bisa kuliah. Mhm, Jadi itu kemewahan buat kita dan artinya ada oke, tanggung jawab sosial untuk melakukan sesuatu, paling tidak kita memberikan legasi perbaikan yang kedepannya itu akan dinikmati oleh generasi berikutnya. iya, iya, Nah pada awalnya sih mungkin buat kita berat ya, mhm, ngadepin kita ngurusin kuliah tapi ngadepin isu-isu politik, kebijakan-kebijakan yang dianggap punya masalah gitu iya, kan. Ya iya, kita akhirnya mengkritisi lewat seminar, diskusi gitu mhm, loh. mhm, Nah itu semakin terasa ketika kampus itu semua dikooptasi kan. iya, iya, Saya betul, kan Fakultas Ilmu mhm, Sosial Ilmu Politik. oke, iya, iya, Jadi agak aneh buat saya ketika jurusan saya atau fakultas saya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tapi tidak boleh bicara politik di kampus. aha, Bahkan iya, diskusi iya, politik itu dilarang. dilarang, iya, Akhirnya kita berinteraksi dengan, ya kalau dulu istilahnya kan komunitas mahasiswa di kos-kosan itu kan, hampir mhm, rata-rata kan mhm, anak kos kan. iya, dari kos ke kos gitu Dari ya, kos ke kos, dari kampus ke kampus, kita buat aktivitas.
ya semakin hari kita coba aksi-aksi kecil kan gitu loh. Sampai akhirnya ya 9697 itu kan krisis ekonomi Ya, yang ya. menyeret kita merasakan betul bagaimana pahitnya situasi pada hari itu gitu loh. Mhm, mhm. Bahkan ya orang tua kita teriak urusan ya kiriman bulanan mungkin agak terganggu kan gitu loh. Bahkan Ya, kita mungkin ya. makan di warung Tegal aja mungkin sehari sekali ya, Aha, gitu kan aha. gitu. Sehingga kita merasakan dampak pada saat itu gitu. Iya. Baru kita menyadari ternyata memang kebijakan yang didiskusikan selama ini memang berdampak betul pada kita. Mhm. Ya Iya, mau tidak iya. mau kita bereaksi dan melakukan gerakan secara simultan, perlahan-lahan dari kampus ke kampus. Pertama dari dalam kampus kan. Mhm. Ya ketika kita demo di kampus mengkritisi kebijakan dianggap orang-orang gila gitu loh kan. Oleh Ya, sebagian ya. mahasiswa. Apain Mhm, lu ngeritik-ngeritik kampus? Udah mhm. kuliah aja yang bener kan gitu loh. Ya, ya. Jadi kalau kita mengkritik kebijakan dengan mimbar bebas ya dulu ya di Mhm, kampus-kampus itu, ya kita dianggap orang-orang sinting lah, yang sok peduli, sok pahlawan gitu loh, iya. yang dianggap paling ngerti politik kan gitu Mhm. loh. Hal seperti itu yang kita rasakan. Iya, Dalam iya. politik dia mungkin persekusi lah Aha, oleh aha. aktivis yang Iya. oleh mahasiswa Mahasiswa, mayoritas ya pada saat dibully itu lah ya. kita Jadi ya dulu. kita bagian dari minoritas kan gitu loh. Iya, iya. Akhirnya ya kita jalan situasi tetap berjalan dari hari ke hari, bulan ke bulan, berinteraksi dari mulai ya kampus ke kampus ada seminar sampai ya kita melihat situasi ini membesar dan kita harus melakukan perlawanan besar. Nah, Mhm, karena mhm. terkonsolidasi maka dan kajian-kajian sudah kita lakukan jauh-jauh hari di antara kampus gitu. Iya. Jadi kita coba mengkritisi. Mhm. Yang pertama memang ya ada beberapa kita tes di beberapa departemen ya otomatis pada saat itu mungkin ya demo dianggap apa namanya mengganggu gitu loh Iya, kan. iya. Ya walaupun belum sedahsyat tantangannya ya, tapi sudah dianggap pasti diantisipasinya kan dulu bukan polisi tapi tentara kan. Iya, Yang turun iya, itu langsung tentara. iya. Nah, ketika krisis itu membesar, kita demo di kampus. Nah, ketika situlah baru tantangan lebih besar lagi. Karena Mhm. ketika kita demo di kampus, pagar kampus itu semua udah tentara, Iya, iya. kan Kepung gitu lah loh. kita. Ah, Mhm. terkepung. Jadi kita ya bahasa teman-teman itu ya kita harus tetap melawan Iya. dalam artian. Kalau kita di dalam terus, ya ini juga nggak akan menyelesaikan masalah. Karena Mhm. bahasa kita waktu itu gini, kita dengar, kita diskusi sudah pernah, hearing sudah pernah, memberikan apa pendapat gitu, surat pendapat sudah Iya, pernah, tapi iya, tidak pernah didengar, baik itu oleh iya. eksekutif masuk Mhm. legislatif kan. Iya, Eh, iya. Akhirnya ya keputusan teman-teman hasil bersekutu dengan penyek kita harus melakukan perlawanan secara terbuka gitu loh kan. Oke, iya, Memang iya. resikonya berat. Nah, itu yang ingin Ah, saya gali ya. Keberanian itu muncul dari mana? Ketika kita sudah tahu bahwa situasinya sangat represif, resiko kita dipersekusi, kemudian kita masih ingat ada kasus Marsina, kasus aktivis buruh yang kemudian dihilangkan. Kita tahu itu, tetapi kita masih punya cukup keberanian untuk juga melakukan perlawanan. Dari mana munculnya keberanian seperti itu? Kira-kira? kita sendiri sebenarnya nggak tahu lah kayak ada sebuah dorongan besar ya ingin Mhm. melakukan sesuatu gitu kan yang kita nggak benar. Jadi Oke, kita yakini bahwa itu sebuah kebenaran ya, dan dalam tanda kutip bahwa kalau kita tidak melakukan perubahan, Indonesia ke depan itu tidak semakin baik kan gitu loh. ya, Itulah ya, komitmen kita ya. yang membuat kita semakin punya keberanian untuk melakukan itu gitu loh. Mhm, Bahwa mhm. yang kita hadapi adalah boleh dikatakan kaki tangan penguasa kan Ya, gitu loh. ya. Yang dalam takut itu sebenarnya kan mereka cuma tugas Mhm, kan iya, gitu iya, loh. iya, Berhadapan tapi persoalannya kan di sana kan gitu. Nah, iya, akhirnya mau tidak mau dengan semangat dan komitmen kebangsaan itu ya. Dulu kan istilahnya gini, cerita 45, 66 era kemerdekaan kan gitu. aha, ya, Dari ya, 28 itu kan menjadi kajian kita terus gitu loh. iya, iya, Alangkah kalau dulu kan hedonisnya kita ketika negara sedang menuntut panggilan kita diam gitu loh kan. iya, Nah, itulah yang oke, membuat iya, dorongan kita iya, semakin keras gitu loh. mhm, Nah, kalau saya kebetulan latar belakang saya kan pesantren. oke, iya, Saya tuh sempat iya, minta fatwa ya sama kiai saya. Pak Kiai, kalau saya seandainya melawan kekuasaan ini, hitungannya jihad enggak? begitu, oke, Hitungannya jihad enggak? Kalau responnya saya gimana? mati katanya. Aha, Kata kiai saya, kalau kamu mati jihad Sarbini katanya. Karena kamu melawan diktator katanya gitu. Wah, itu yang membuat makin ngegas lah ya, makin makin ngegas lah gitu. Ya iya, sudahlah, bahkan ya saya terus terang aja orang tua tuh kan resah sebenarnya. iya, iya, orang-orang tua Diingatin kita, ya, berkali-kali ya kita nggak denger lah kan gitu loh. iya, Bahkan sampai saya harus terusir dari rumah.
Orang tua saya tuh bilang kalau kamu mampu merasa mampu ngurusin negara, berarti kamu mampu ngurusin diri kamu sendiri. Akhirnya Oke, diputuslah semua oke. subsidi, Oh gitu. terbuang lah Itu kita. bagian dari resiko yang diterima Resiko saat yang itu kita ya. punya gitu. Jadi hampir 2 tahun saya nggak pulang rumah. Hmm. Ya dengan makan ala kadarnya, Ya, dibantu keadaan kira oleh teman-teman, dibantu kenalan, bahkan orang tua teman gitu. Udah kamu di ya. sini aja Sar katanya gitu. Kalau orang tua kamu begitu ya sudah. Selama sekian tahun ya terkatung-katung makan ala kadarnya. Untungnya pada saat itu ya ongkos bis masih 100 kan. Oke. Ya, kita lanjut nanti di perbincangan sesi berikutnya. Kita yang menegangkan itu ketika para wartawan semua Pemret yang wartawannya ada di DPR MPR ditarik mundur. Mas Bramantio waktu itu dari majalah Forum Keadilan. Forum Keadilan. Mereka bilang teman-teman, saya harapkan teman-teman keluar saja. Karena seluruh wartawan ditarik mundur oleh Pemret masing-masing. Itulah saya diminta jadi jubir waktu itu oleh teman-teman. Jadi tuntutan itu saya menyampaikan. Saya termasuk yang dikejar-kejar. Jadi saya sembunyi di WC itu mungkin hampir 3-4 jam lah.